Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwinda Anggit Puspitasari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Sragen. Saya bertugas di TK Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas saya, yaitu tentang aksi nyata saya modul 1.4.A.10.1 tentang penerapan budaya positif. Bersama dengan fasilitator saya, yaitu Bapak Dr. Andes Gatot Subroto, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Titin Ika Mahmudah. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk... Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Sehat? Alhamdulillah. Ya, di sini saya bukan sok pintar ataupun sok menggurui, tapi saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu yang sudah saya dapatkan kurang lebih selama 1,5 bulan kemarin untuk mempelajari tentang modul 1 di program Hidup Penggerak. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi saya, yaitu tentang sosialisasi modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang modul 1.1 nanti. Modul 1.1 nanti berisi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sudah tidak asing ya tentang bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, memang tidak terlepas dari sosok Ki Hajar Dewantara atau yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang merupakan bapak pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin jika pendidikan akan membantu mencapai tujuan kemerdekaan bangsa. Yang selanjutnya yaitu tentang azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, di sini ada dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya,
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu berusaha untuk menuntun kodrat anak itu, kodrat yang sudah dimiliki anak, kodratnya yang masih samar-samar, mari kita tebalkan bersama-sama agar anak itu menuju dengan kemampuannya yang dimilikinya, agar tidak salah arah seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menuntun tadi? Kita sudah mengenal semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engar Sosong Tulodo, Ema Dio Pranguntarso, Putri Handayani. Pernah dengar ibu-ibu? Pernah. Artinya yaitu di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai pendidik, kita sebagai contoh, yaitu di depan memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka menirunya, bahwa nanti tidak salah jalan. Dan di tengah membangun semangat, kita sebagai guru harus memberikan semangat, harus memberikan dorongan kepada anak-anak kita untuk mencapai cita-cita yang akan dia inginkan, seperti itu. Dan di belakang memberikan dorongan yaitu ayo, apakah cita-cita kalian? Kita menggalinya, memberikan semangat, menuntun mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, yang selanjutnya ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangatlah berbeda dengan para murid di pertengahan dan di akhir abad ke-20. Jadi itu pendidikan pada waktu lampau dan pada waktu sekarang. Ya, di sini ada pedoman pendidikan. Di Indonesia, pedomannya apa? Yaitu profil pelajar Pancasila. Pernah dengar ibu-ibu? Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dengan keenam dimensi pembentuknya. Apa saja? Keenam profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah
bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Yang keempat yaitu bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Yang kelima yaitu mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil dari hasil belajarnya. Yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Itu adalah keenam profil pelajar Pancasila yang menjadi pedoman pendidikan di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu peran guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu guru sebagai pemimpin pelajaran. Jadi memang kita di depan, bukannya kita menggurui anak-anak kita, tapi kita memimpin pembelajaran agar mereka terarah belajarnya. Yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Nah ini bagaimana caranya? Bisa dengan kita belajar bersama-sama tentang IT, itu juga bisa. Yang keempat yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak. Apa sih nilai guru penggerak itu? Yang pertama yaitu mandiri. Yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Apa ya mandiri itu? Yang dibutuhkan apa saja? Tidak tergantung atau bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua yaitu reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Jadi kita refleksi, menilai diri kita apakah sudah mengajar kita apakah memang sudah baik, apa perlu diperbaiki, bagian mana seperti apa gitu. Jadi kita meminta umpan balik terhadap guru lain maupun kepala sekolah kita. Yang ketiga yaitu kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Yang keempat yaitu inovatif, mempunyai ide-ide baru dan melakukannya dalam pembelajaran. Ini sangat dibutuhkan sekali deh. Kita sebagai guru harus mempunyai ide-ide baru untuk memperbaiki pembelajaran kita. Yang kelima yaitu berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemampuan murid kita, kemajuan murid kita. Jadi kita sebagai guru harus berpihak pada murid untuk mengembangkan kepentingan dan kemajuan murid kita. Nah, ini sudah itu tadi modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini judulnya yang pertama adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, di sini
bukannya disiplin itu harus semua harus mau dengan aturan guru. Ya sedikit demi sedikit memberi pengertian kepada anak-anak kita dengan hal sekecil apapun untuk mereka lebih baik lagi. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Mereka belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini disiplin itu berarti bukan hukuman deh. Jadi itu hanya kita memberikan pengertian, memberikan hal positif, memberi hukuman itu bukan jalan yang harus kita lakukan. Tapi kadang memang kita lakukan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara para warga kelas. Menurut Dawson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak didik saya. Untuk TK mungkin tidak seperti anak SD maupun SMP maupun SMA yang sudah memahami apa sih itu keyakinan kelas. Mungkin mereka bisa menuangkan ide-ide mereka di dalam sebuah kertas untuk anak yang lebih dewasa. Kalau untuk anak TK apa bisa? Kan seperti itu. Jadi saya membuatnya itu dengan sebuah gambar. Sebuah gambar ini seperti yang saya tempelkan di sini. Jadi anak-anak TK lebih mudah untuk memahaminya. Oh, itu kok ada gambar orang membuang sampah di tong sampah, artinya apa ya? Mungkin untuk anak TK lebih dapat memahaminya dibanding dengan tulisan. Nah, seperti itu. Nah, ini ya keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, ini isinya apa saja? Tadi kan kalau bisa keyakinan kelas itu dibentuk dari hal yang sesederhana mungkin. Nanti untuk anak TK ini lebih sederhana sekali ya.
Yang pertama yaitu senyum. Kok senyum? Ya, seperti itu. Jadi anak TK itu tidak boleh marah-marah. Sebisa mungkin di sekolah itu mereka harus happy. Yang kedua yaitu tadi tidak boleh marah. Yang ketiga saling menghormati. Dengan siapa saja, dengan guru, dengan teman, mereka harus saling menghormati. Yang keempat yaitu adalah sayang dengan teman. Mereka dari kecil kita sudah menerapkan kalau sesama teman itu kita harus sayang, tidak boleh berantem. Berantem boleh, tapi kan tidak harus terus menerus. Mungkin ada satu hal atau satu ketika mereka pasti akan mengalami berantem. Yang kelima adalah tidak boleh berisik. Seperti ini sebenarnya itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyuruh anak untuk diam, itu sebenarnya kan ya tidak boleh. Tapi ini ada tidak boleh berisik itu waktu dalam mengerjakan tugas di dalam kelas untuk mengerjakan tugas agar mereka konsen dan teman lain tidak terganggu. Maka saya memilih kesepakatan kelasnya adalah tidak boleh berisik. Yang keenam yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh tidak boleh terlambat atau datang tepat waktu. Ini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang selanjutnya yaitu tentang langsung deh. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi ini kita seumpama ada kejadian anak didik kita mungkin melakukan suatu kesalahan apa, kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita itu menanya kenapa dia melakukan itu, lalu mencari solusinya seperti apa agar anak didik kita itu bertindak nanti agar lebih baik lagi seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar mencari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita berusaha bersama-sama mencari solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini selama saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sudah melakukan praktek baik. Untuk anak TK mungkin dilakukan dengan hal yang sederhana dulu, yaitu saya mengajarkan piket membuang sampah. Jadi anak-anak bergantian untuk membantu bu guru membuang sampah pada tempatnya dan mengajarkan mereka untuk bekerja sama dengan temannya juga. Ini aja. Oke. Itu tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru bergerak. Kita bergerak
tergerak dan menggerakkan. Itu adalah slogan guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.